Baik, sebelumnya salam. Yang pertama, fungsi dan karakteristik mesin bubut. Mesin bubut adalah suatu jenis mesin perkakas yang dalam proses kerjanya bergerak memutar benda kerja dan menggunakan mata potong pahat sebagai alat untuk menyayat benda kerja tersebut. Alat potong atau pahat yang dipakai untuk membentuk benda kerja akan disayat pada benda kerja yang berputar. Yang berikutnya adalah fungsi utama mesin bubut. Fungsi utama mesin bubut adalah untuk membuat atau memproduksi benda-benda berpenampang silinder. Misalnya, poros lurus, poros bertingkat, poros berulir, dan berbagai bentuk bidang permukaan silinder lainnya. Misalnya, anak buah catur. Baik, selanjutnya jelaskan bagian-bagian mesin bubut dan fungsinya. Yang pertama, kepala tetap atau handstock. Pada bagian ini terdapat poros spindle mesin yang memiliki fungsi sebagai dudukan cakam atau cuk. Jadi saat proses spindle ini berputar, maka cakam otomatis juga akan ikut berputar. Yang berikutnya, yang kedua, motor penggerak. Pada bagian motor penggerak ini bisa Anda jumpai di bawah gearbox atau kepala tetap. Adapun fungsinya mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen yang ada. Yang berikutnya, yang ketiga, tuas handle. Ini ada beberapa macam, diantaranya untuk mengatur kecepatan spindle, untuk mengatur arah pemakanan, untuk menyalakan dan mematikan mesin, untuk mengatur kecepatan pemakanan secara otomatis, untuk mengatur penguliran, dan yang terakhir untuk mengatur arah putar spindle. Yang keempat, tombol emergency stop. Jadi tombol emergency stop ini digunakan untuk mematikan mesin bubut dalam kondisi atau situasi darurat. Adapun tombol emergency ini memang dirancang khusus untuk mendukung keselamatan kerja dalam kondisi-kondisi tertentu. Selanjutnya yang kelima adalah kepala lepas atau tail lock. Kepala lepas ini dipasang di atas alas mesin atau terdapat di sebelah kanan mesin yang dikencangkan dengan baut dan mur. Adapun gunanya sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang sedang dibubut maupun sebagai tempat penahan dudukan bor saat digunakan. Yang keenam, eretan. Pada mesin bubut terdapat 3 jenis eretan yang meliputi eretan alas, eretan lintang, eretan atas. Yang ketujuh, dudukan pahat atau tool post. Bagian dudukan pahat ini berada di atas eretan atas yang berfungsi untuk menjepit pahatan saat proses pembuatan dilakukan. Dan yang terakhir, lampu penerangan. Lampu penerangan ini merupakan bagian dari mesin bubut yang berfungsi untuk membantu operator dalam melihat benda kerja saat proses pembuatan serta untuk melihat hasilnya agar lebih maksimal. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, jelaskan proses pengerjaan produk di mesin bubut. Di mesin bubut, pahat bergerak pada arah linear sejajar dengan sumbu putar benda kerja seperti yang terlihat oleh klem berulir. Putaran poros ulir tersebut diubah menjadi gerak translasi pada eretan yang membawa pahat. Akibatnya, pada benda kerja akan terjadi sayatan yang berbentuk ulir. Baik, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan mesin milling? Mesin milling adalah suatu mesin perkakas yang menghasilkan sebuah bidang datar, di mana pisau berputar dan bergerak melakukan langkah pemakanan. Fungsi mesin milling sendiri adalah untuk mengerjakan proses permesinan dari logam dengan gerakan utama pahat potongnya. Kita lanjut pertanyaan kelima, jelaskan bagian-bagian mesin milling dan fungsinya. Bagian yang pertama adalah kolom. Kolom atau badan mesin merupakan penopang atau tempat kedudukan bagian-bagian mesin seperti lengan, spindle, lutut, tuas, dan merupakan rumah dari roda gigi, transmisi, motor penggerak beserta puli-pulinya. Selanjutnya, spindle.
Spindle merupakan poros utama mesin yang berfungsi untuk memutar arbor beserta pisau vise. Lanjut, yang ketiga, arbor. Arbor merupakan tempat kedudukan pisau vise. Arbor dipasang pada spindle mesin, sehingga bila spindle berputar, maka arbor akan ikut berputar pula. Pada mesin vise mendatar, arbor memiliki bentuk batang bulat yang sepanjang badannya terdapat ulur pasak, berfungsi untuk menjepit pisau vise atau cutting tool, sehingga pisau vise tidak bergeser dari keadaannya. Lanjut, yang keempat, lengan atau overarm. Lengan pada mesin vise mendatar memiliki fungsi sebagai penyongkong arbor. Lengan ini ditempatkan pada bagian atas dari kolom atau badan mesin. Bagian bawah lengan ini memiliki alur berbentuk ekor yang sesuai dengan bentuk alur ekor burung pada kolom mesin dan penopang arbor. Lanjut, yang kelima, meja atau table. Meja mesin vise merupakan tempat di mana benda kerja akan di-vise. Penempatan benda kerja pada meja dilakukan dengan menggunakan peralatan penjepit atau pemegang benda kerja seperti ragum, klem, kepala pembagi, dan kepala lepas. Baik, lanjut, yang keenam, saddle. Saddle atau dudukan meja merupakan tempat meja bertumpu. Pada bagian bawah dari saddle terdapat alur berbentuk ekor burung yang dipasang secara pas dengan alur ekor burung pada bagian atas lutut. Dengan demikian, saddle dapat digerakkan dalam arah melintang secara halus. Pada dasarnya, menggerakkan saddle ini berarti juga menggerakkan meja dalam arah melintang, karena bagian bawah meja ditumpu oleh saddle, sehingga kalau saddle digerakkan maka meja juga akan ikut bergerak. Saddle dapat dikunci terhadap lutut, sehingga saddle tidak berubah posisinya sewaktu dilakukan pengoprisan kepada benda. Baik, lanjut, yang ketujuh, lutut. Lutut merupakan tempat kedudukan saddle, di mana lutut ini ditopang oleh kolom mesin dan batang perangkat. Lutut dapat digerakkan secara vertikal naik atau turun dengan cara memutar engkolnya. Karena meja bertumpu pada saddle dan saddle bertumpu pada lutut, maka menggerakkan lutut naik atau turun berarti menggerakkan meja secara vertikal untuk mendekati atau menjauhi pisau vise yang terpasang pada arbor. Agar pada waktu melaksanakan pengoprisan lutut berada dalam posisi yang kokoh, maka lutut dapat dikunci terhadap kolom. Dan yang terakhir, nomor 8, alas. Alas mesin merupakan bagian terbawah dari mesin dan tempat bertumpu komponen-komponen utama mesin vise atau milling, seperti kolom beserta lengan dan spindle, lutut beserta saddle dan mejanya. Selain itu, alas memiliki suatu rongga atau ruangan yang merupakan tempat menampung cairan pendingin. Dan pertanyaan yang terakhir, nomor 6, jelaskan proses pengerjaan produk di mesin milling. Proses mesin milling adalah suatu proses permesinan yang pada umumnya menghasilkan bentuk bidang datar. Bidang datar yang terbentuk dari pergerakan kerja mesin, di mana proses pengurangan material benda kerja terjadi setelah adanya kontak antara alat potong yang berputar pada spindle dengan benda kerja yang tercekam pada meja. Pengoperasian mesin milling pada dasarnya sama dengan pengoperasian mesin perkakas lainnya. Mesin milling digunakan untuk membuat benda-benda kerja berbagai bentuk tertentu dengan jalan penyayatan. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.